Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Sriwijaya. Kami kali ini akan mengangkat topik mengenai pengolahan biskuit Malkis Abon Sapi. Siapa nih yang gak kenal dengan Malkis Abon Sapi? Malkis yang gurih banget ini merupakan inovasi cemilan dari Malkis yang merupakan cemilan yang hanya taburan gula saja. Mau tahu bagaimana mesin-mesin canggih ini memproduksi cemilan yang akan kaya kalsium? Yuk ikuti proses produksinya. Pertama, buat adonan Malkis terlebih dahulu. Adonan Malkis akan ditampung dalam tangki berkapasitas 1 ton. Tanpa bersentuh tangan, tepung terigu yang disimpan di dalam silo akan turun mengisi tangki. Lalu ditambahkan dengan bahan-bahan lain seperti air, lemak, minyak, susu, garam, dan pengembang. Selanjutnya, adonan diaduk menggunakan mesin mixing selama kurang lebih 9 menit. Adonan didiamkan di ruang fermentasi selama 2 jam. Suhu panas yang ada dalam ruangan ini membantu adonan cepat mengembang. Pindahkan adonan ke mesin laminasi. Fungsi mesin ini untuk menipiskan adonan melalui 4 tahapan hingga diperoleh ketebalan 1 mm akan langsung dicetak membentuk potongan persegi. Dalam 1 menit, alat ini dapat mencetak dan menghasilkan 90-an keping Malkis per barisnya. Tahap selanjutnya, ditaburkan abon sapi di atas Malkis. Abon sapi ini terbuat dari daging sapi asli. Panggang adonan Malkis yang sudah ditaburi abon di dalam mesin oven memanjang 70 meter dengan suhu di atas 200 derajat Celcius. Mesin oven ini mampu memanggang adonan dalam waktu 4 menit. Malkis pun sudah matang. Sebelum dikemas, ribuan Malkis yang terus berjalan di atas konveyor, suhunya harus turun terlebih dahulu. Setelah suhunya turun, Malkis akan diisi ke dalam plastik-plastik kemasan secara otomatis. Setiap mesin ini mampu mengemas hingga 130 pak Malkis dalam waktu 2 menit. Cemilan sehat ini tahan sampai 1 tahun dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jenis proses produksi dari pengolahan biskuit ini adalah continuous flow process. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah produksi pabrik dalam skala besar, di mana sistem produksi dari continuous flow process ini yaitu produksi berkesinambungan atau continuously, terus-menerus dan berulang-ulang. Selain itu, proses produksi mengikuti urutan tahapan yang telah ditentukan. Peralatan-peralatan yang digunakan dalam produksi bersifat khusus dan otomatis. Bahan ditangani secara otomatis, serta produk yang dihasilkan berstandarisasi. Proses produksi yang berjalan terus-menerus ini menghasilkan biskuit yang jumlahnya besar dan dalam waktu yang cepat. Bentuk aliran pada pembuatan biskuit Malkis Abon ini ialah menggunakan pola aliran garis lurus atau straight line. Pabrik pembuatan Malkis ini memiliki aliran produksi yang proses produksinya berlangsung sepanjang garis lurus, di mana pada ruang produksi terdapat satu line mesin produksi yang letaknya berdekatan dengan berurutan sesuai dengan tahapan proses produksi, sehingga bahan mentah dapat terolah dengan baik dalam kurun waktu yang singkat. Kelebihan dari bentuk aliran garis lurus atau straight line yaitu yang pertama, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisasi. Yang kedua, biaya tenaga kerja rendah. Yang ketiga, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Dan yang keempat, menggunakan tenaga mesin sehingga pemborosan dapat diperkecil. Nah, untuk kekurangan dari bentuk aliran garis lurus atau straight line, yaitu yang pertama terdapat kesulitan dalam perubahan produk, dan yang kedua jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, maka dapat mengakibatkan seluruh proses produksi terhenti. Adapun untuk kelebihan dari layout atau tata letak produksi, yaitu letak mesin,
satu dengan mesin lainnya yang terletak secara berurutan sesuai tahapan proses produksi sehingga bahan-bahan dapat terolah dengan cepat baik pada tahap pengadonan hingga tahap pengemasan. Selain itu, jarak antara mesin yang satu dengan mesin yang lain cukup longgar sehingga memudahkan pekerja untuk keluar masuk di antaranya dan memudahkan proses pemindahan bahan oleh pekerja. Sedangkan kekurangan layout produksi yaitu apabila terjadi kerusakan atau macet pada salah satu mesin, maka dapat mengakibatkan seluruh proses produksi terhenti. Selain itu, tata letak ruang pabrik kurang efisien dikarenakan jarak perpindahan antar ruangan berjauhan seperti jarak antara tempat pengadonan dan ruang fermentasi yang berjauhan sehingga cukup memakan waktu. Sebaiknya jarak perpindahan bahan yang cukup jauh antar ruang ditata ulang kembali guna meminimumkan waktu, jarak, dan kondisi para pekerja yang bolak-balik sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses produksi di pabrik menjadi lebih maksimal sehingga waktu, jarak, dan arus aliran menjadi lebih baik. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai pengolahan biskuit Malkis Abon Sapi oleh kelompok 8. Semoga bermanfaat dan terima kasih.